Hai Sobat Taktik, ketemu lagi bersama saya Rio Robo dan teman kameramen saya Bung Ivan di channel Taktik Pet, Kota Atik Dunia Pet. Saya tidak sendiri kali ini, sore hari ini saya bersama teman-teman cat lover Yogyakarta. Ada Mas Lintang, Mas Rinto, dan Mbak Rita. Kita akan ngobrol banyak hal tentang perkembangan kucing, terutama yang ada di Yogyakarta. Kalian penasaran? Ikuti channel Taktik Pet. Ya, Selamat datang. Kita ada di mana ini sekarang? Di Ini saya nggak betah sebenarnya pakai masker, tapi karena standar protokol awalan harus pakai masker dulu. Sobat Taktik, sekarang kita baru ada di markasnya Union Cattery. Ownernya ini sebelah saya nih, Mas Lintang. Ya, selamat datang di Cattery kecil Union Cattery. Nah, kucingnya istimewa. Mewah. Kucingnya ya lumayan, ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ownernya besar. Tapi saya kenal jenengan dulu kecil ya, hampir sama Mas Rinto. Ya segini. Aku pas minta kedatangan ini malu dikurus kan? Hah? Berarti saya lemu. Jadi dunia kucing menggemuk. Ya, dunia kucing menggemukkan. Semakin tua semakin gemuk. Berarti jenengan belum gemuk, berarti belum tua banget. Jadi kita mau ngobrol gini, kalau di dunia kucing, apalagi di Jogja ini, kucing apa sih kalau menurut Mas Lintang, Mas Rinto, Mbak Rita yang teman-teman Taktik Pet ingin tahu paling asik tuh melihara kucing apa? Karena Mas Lintang kan basicnya Ya kalau saya ya biasa. Orang British ya orang romantis. Orang Saya British, gitu. orang romantis asik. Kalau di sini kan ada pemain EXO. Nah, Mas Rinto gini asik. Iya, ini lumayan EXO. Pemain segala ya. Orang itu orang apa maksud? Orang EXO rapopo. Ora iso ora romantis iki ora iso ora apa? EXO ora ganteng. Ora gayeng nih. Ora gayeng. Nih, Mas Ivan gimana dunia all cat? All pet atau all pet? All cat, kita kan bahas dunia kucing di Jogja ini. Ya, tergantung selera ya. Tergantung pasar atau Tergantung pasar. Selera pasar maksudnya. Memang sekarang saat ini memang beda, terutama baru diminati banyak orang. baru dicari ya? Saat ini atau sudah dari kemarin atau sudah beberapa tahun? Sebetulnya udah beberapa tahun yang kebelakang. Cuman sampai detik ini memang masih diminati. Masih banyak dicari untuk ras biasa. Untuk ras biasa. Jadi apa ya, yang justru karena seperti saya, Rita ini basicnya kan dari Persia EXO. Persia sama EXO. Persia sama Shorthair. Itu memang kita pernah mengalami masa keemasan. Nah, Berapa tahun itu? Waduh, kalau untuk berapa tahunnya ya 10 tahun, 5 tahun, hampir kurang lebih 5 tahun lah, 5 tahunan. Masa keemasan itu 5 tahun. Berarti masa keemasan dalam dunia kucing itu penjualan enak, perawatan gampang, stok ada terus, gitu atau apa? Sama yang terakhir mas, penjualan juga enak. termasuk sudah kerasa sikut-sikutan antar breeder atau belum? Oh itu belum. Belum. Masih 5 tahun itu berarti keemasan 6 tahun sikut-sikutan. Wah, mulai 6 sampai 10 itu sikut-sikutan. Masalahnya Karena posisi 6 tahun kan udah mulai terjun ke dunia organisasi. Itu betul. Ya. Berarti sebelumnya memang murni seneng tok sama Persian ya? ya Bukan karena aku harus jadi ini, aku harus ikut ini gitu, enggak? basicnya kita memang sebetulnya terutama Rita seneng kucing. Kucing. Karena dulu kita zaman seneng kucing itu
di area Jogja sini sebetulnya masih kelasnya medium, Persia medium gitu loh. Kita cari Pignus itu susahnya minta ampun, harus impor dari kota lain. Itu. Udah mulai tahun berapa? 2000? Betul. 2000-an? Ya, sebelumnya lah, 99 lah. Sebelumnya. Iya, 2000-an tuh udah mulai punya kucing Persia gitu loh. Sebelumnya kan Tapi kalau resmi breeding menjadi seorang catering di tahun berapa itu? Kita Termasuk angkatan awal. Yang angkatan darat ini. Ini angkatan darat Wah, ini. kalau kayak- Iya, dari darat banget ini. Dasar banget udah. Oh, kok jadi bahas aku ya? Enggak apa-apa. Yuk, nggak apa-apa. Satu-satu ya berarti. Satu-satu. Oh, satu-satu. Oke. Karena kan masing-masing dari kita punya passion seneng kucing apa. Nah, Gitu. ini pas kebetulan Sobat Taktik kami berempat yang hadir di sini, walaupun Mbak Rita sama Mas Ivan ini satu Gatri ya. Ini Persia, saya basicnya di Bengal. Saya Ini BSA. biasa Mas itu Eksotik. eksotik. Jadi ini asik. Jadi kita saling ngobrol tentang ras-ras yang kita dalami lah. Jadi resmi jadi catering itu per 2009. Jadi kita untuk menuju catering itu hampir 10 tahun ya. Kurang lebih 10 tahun. Untuk bisa jadi catering waktu itu. Ya, karena kita awal mulai main kucing itu dari tahun sekitar 98-99. Mulai awal main kucing. Semua jenis. Apa Persia toh? Zaman segitu kan Zaman Dan segitu Persia. itu masih Persia. masih Persia. Masih Persia. Masih Masih- emas-emasnya Persia itu. Awal-awal lah istilahnya, bukan belum masa emasnya sih. Berarti belum ada kucing ras. Ya, Belum belum ada banyak. kucing ras, betul. Belum banyak kucing ras. Waktu itu hanya ras Persian aja. Untuk terutama di Jogja masih Persian yang domestik. Kalau sekarang kan domestik, domestik, long hair. Exo belum ada, eksotik belum ada. Pignus Ya. juga belum ada. Pignus juga belum ada. Jadi mulai tahun 2009 itu sudah masuk Pignus, Ya. terus sudah Oh enggak, Jadi sebelumnya. sebelumnya. Sebelum 2009 itu sudah kita udah 2007 itu udah mulai, Ya. udah mulai ras. mulai main ras. Baru kita resminya Jadi catering. itu 2000. gimana itu dulu perjuangannya gimana? Wah, Babat alasnya itu gimana itu? panjang ini ya. Disikat aja, dibuat simple. Simpel ya Mas. Babat alasnya gimana? Kok Kalau- bisa jadi pemain angkatan dasar? Angkatan udara. Nah, iya, Angkatan dasar. Salah satu fondasi catering. Salah satu fondasinya orang Jogja sebagai para pecinta kucing sekaligus peternak, breeder, Kalau ya dulu kan- kayak anak Catri ini. Kalau dulu kan Catri itu baru sebelum aku tuh cuma ada Jogja Catri. Punyanya Ririn. Lirin Surya. Istrinya Ya. Roy Surya. gitu. Terus setelah itu ada Catri Deskola, Mbak Caca. Data di sekolah ya. Nah, habis itu saya Kayana. Jadi ya itu prosesnya, kalau bedanya mungkin nggak tahu ya kalau sekarang ya, karena kan aku udah nggak terjun di organisasi. Cuma kalau dulu kita harus pelan-pelan gitu. Jadi nggak bisa langsung aku punya peron misalkan terus langsung aku tak ngadu gitu kan. Nggak bisa. Kalau sekarang bisa. Ya sekarang nggak. Kalau sekarang nggak tahu. Kalau sekarang bisa kan? Sebetulnya juga gini. Itu nanti tanya ke catering yang Ya, baru, paling baru. Makanya nanti kita tanya. Heeh. Ini berarti kita bahas dulu yang masa lampau ya. Masa Ah, lampau. iya. Oh. Versi old. Versi old ya. Jadi dulu itu kita memang sebagai breeder awal sebelum catering itu kita membutuhkan yang namanya organisasi. Organisasi itu sangat mempunyai peran penting untuk kita mengenalkan kucing ras lah terutama. Waktu itu memang rasnya baru ada Persia ya Persia. Kita masuk organisasi. Yang tadi Mas Lintang nanyain babat alasnya kayak gimana, ya kita lewat organisasi itu. Karena di satu sisi selain kita membabat alas untuk diri kita sendiri, itu juga
organisasi itu juga dapat alas gitu loh. Oh, organisasinya juga masih baru. Masih baru, hitungannya masih baru. Iya, masih baru. Berarti termasuk untuk Kayana sendiri the first generation anggota ICA gitu ya. Angkatan-angkatan awal ya. Angkatan awal. Cuma ada 3 catering di Jogja. Ya, saya ketemu Mbak Rita, waktu itu saya bawa musang ke sebelahnya ya Mbak Rita, pergi kamu, nanti Hewan bawa virus untuk kucing saya. Ya di waktu itu apa ya, UGM, Acara balai kota. Balai kota. Jadi memang benar-benar masih eksklusif kucing Persia saat itu ya. Ini sekarang langsung lompat ke Mas Lintang nih. Nah, ini Ya, Kapan Mas Lintang jadi Katri ini? kalau saya sebenarnya ya ini senior saya. Jadi ini secara tidak langsung saya disidak. Ini bahasa kasarnya gentek ke. Saya itu tidak ada apa-apanya kalau tanpa beliau-beliau ini. Jadi Onion itu tidak akan ada kalau tanpa beliau-beliau ini. Karena basicnya dulu memang saya juga main semua ras, hampir almost every kucing ras. Bahkan Dulu ke arah Katri, ke arah cat lover, breeder atau langsung sudah? Oh saya mau jadi Katri. Oh enggak, saya tetap seneng kucing dulu. Itu Kalau sebab pelihara kucing kan memang wadahnya dari kecil memang senang kucing. harus seneng dulu ya. Tapi kan cuma domestik ya, kucing-kucing kampung. Kebetulan setelah menjalani masa-masa hidup, kemudian saya sempat keluar negeri untuk pertukaran pelajar. Di sana ternyata host dad atau host parent saya punya kucing ras. Oh, apa saat itu? Anggora. Anggoranya sama? Turkish Anggora. Turkish Anggora. Ya, dia impor dari Turki, dari Ankara. Oh, Dari situ saya udah punya, kok bagus itu loh ya, kok unik, kok memang ya di Indonesia nggak ada. di Indonesia nggak ada, di Indonesia nggak ada. Benar. Nah zaman segitu itu kan ibaratnya di Indonesia itu terkenal Anggora itu Anggoro ya, bukan Anggora. Jadi sebenarnya kayak kalau kita bilang ya Persia medium atau kucing domestic long hair itu. Nah dari situ saya mikir, ini kalau dibawa ke Indonesia bisa nggak? Apakah mungkin saya besok atau kapan waktu punya kucing yang ibaratnya Kucing ras gitu ya. high class lah, Oh. secara prestis juga bagus, secara sawangan orang cat lover juga nyenengi gitu. Apalagi punya sertifikat Silsilahnya. Meskipun saya waktu itu masih nggak tahu kalau itu ada sertifikat atau apa, nggak tahu. Baru sepulangnya dari sana nyampe Indonesia. Nah di Indonesia saya mulai pelihara lagi kucing lokal sama kucing medium, Persian medium. Ya zamannya Persian masih harga 2 juta, ya Persian medium masih mahal-mahal. Senang kemudian hadir di sebuah kontes, entah itu di Rama, entah itu di Padeo atau di mana, pokoknya saya lupa lah. Pokoknya pernah lihat. Saya bukan lihat sebagai orang yang pengen mau breeding, enggak sama sekali enggak. Saya cuma mau lihat Kayak apa tuh kucing gitu ya? jenis kucing itu. Oh, jenis kucing. Yang sudah ada. Yang sudah ada. Kebetulan kan health-nya di Jogja. Ya. Main. Ya saya ngelihat ini orang-orang senior ini versi old, mereka sudah mempunyai kucing ras gitu kan. Kok keren gitu kan, batin saya gitu. Saking tidak taunya saya percaya diri untuk tanya, tapi nggak tahu tanyanya ke siapa. Pokoknya yang ada di situ, kucingnya harga berapa, jenisnya apa, kok bisa pesek gitu. Oh. Persia Pignos. Ya. Persia Pignos. Nah dari situ saya mulai belajar. Bisa harganya setinggi langit, batin saya. Mahal ya ternyata. Apa yang bikin mahal? Ya alhamdulillah orang-orang pet, terutama di orang-orang kucing, welcome. Itu yang memotivasi saya sampai saat ini untuk bisa welcome juga ke orang-orang baru. Oh, Jadi betul. saya dulu pernah dibuat
welcome sama senior saya juga tetap welcome sama orang-orang yang baru mau mengenal kucing. Itu yang ibaratnya nilai-nilai atau norma yang saya pegang sampai saat ini. Jadi awal mula saya kenal kucing ras itu sebenarnya udah lama, tapi kan nggak tahu spesifikasi rasnya. Nah, mulai tahu ras detail by one itu ya dari kontes. Nah, itu kontes itu Fun Show kalau nggak salah, mungkin di 2010, 2011 sekitaran itu. Nah, pas mungkin lagi jaya-jayanya si Kayana Catry ini. Nah, tahun 2012, 2013 saya mulai berkenalan. 2014, 2012, 2013, 2014 saya mulai berkenalan dan saya juga udah punya beberapa kucing-kucing ras. Tapi saya belum ada niatan untuk breeding. Saya kenalan sampai saya ibaratnya zaman dulu beli shorthair pengen ajaran mau masuk ke cat show seperti apa. Saya tanya sama Kayana Catry. Saya main, bahkan saya diajari seperti ini loh mas, seperti ini loh mas, seperti ini. Saya sama senior sendiko gitu ya, manut. Dan mengalami beberapa proses, ibaratnya kita pelihara kucing itu kan ya makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu kan ya dia punya rasa, dia punya juga ibaratnya karakter. Ya, itu yang kadang saya beli ini, karakternya seperti ini, saya beli ini, sampai semua ras saya beli. Termasuk Sphinx, tak beli. Bengal saya punya, Persian juga lebih dulu, malah saya udah ajaran breeding dulu Persian. Kemudian saya fokuskan di 2014 masuk ke CFA, organisasi yang mungkin itu zaman dulu paling mudah untuk diakses oleh saya gitu. Saya masuk, kemudian kucing Persia saya pendidikan ke CFA zaman dulu. Kemudian di 2015 saya sudah mulai punya British Shorthair dan sudah mulai breeding. Zaman dahulu masih non pet. Biasanya udah pet, cuman breedingannya masih non pet karena beza itu kan secara warna ada beberapa warna yang restricted ya, yang nggak boleh diajukan ke CFA. Jadi yang belum diakui lah kan, belum gitu ya. diakui. Ya, saya ya tak jual non pet. Sampai akhirnya mengalami sebuah fase di mana hati ini cocok, bahkan seneng, paling sama BSA. Itu kapan itu? Ya 2014-15 itu. Nemuin paling suka sama Ya BSA. 2015 itu udah klop banget, bahkan udah breeding. Nah itu maksudnya saat momen apa? Misalnya gendong kucingnya atau pas mimpi atau? Ya bukan paling masuk. Bisa aku pokoknya biasa ini paling itu dulu waktu masuk ke Catron itu saya melihat karakter per karakter gitu. Lah di antara biasanya paling berkilap gitu. Beza ini menurut saya yang paling touchable gitu loh. Gemesable apa bahasanya bahasa ya guling ngebel apa itu namanya guling, gemes, tur piye ya? Lunyel enak gitu. Lunyel enak. Ngerawatnya nggak susah. Itu rontoknya nggak terlalu. Awal-awal udah impor atau lokal? Mas ya? Ya itu sebenarnya paling beberapa bulan lah. Impor ya ada, lokal ya ada. Sebenarnya paling beberapa bulan. Nggak terlalu 1 tahun nggak. Pokoknya 2015 itu udah mulai breeding. Udah paling baru biasa ya. Saya sebagai catering ICA ya di organisasi ICA itu di 2016. Ya oleh beberapa rekomendasi dari senior lah, pokoknya di wilayah Jogja dan Bandung serta Jakarta. Nah dari situ ya saya sudah mendedikasikan diri, ibaratnya dibilang cari panggung ya nggak cari panggung, memang saya senang, basicnya senang. Secara detailing biasa per profile per wajah itu saya senang, karena saya amati dari generasi ke generasi wajahnya beda-beda. Misalkan warnanya orang kenal blue ya, tapi blue itu ketika dibedah secara wajah per anatomi itu beda-beda. Nah itu yang saya sampai saat ini masih terus penasaran. Nanti kita bisa lihat koleksinya Mas Lintang berarti ya. Sedikit-sedikit. Lihat kayak apa sih ini yang bikin Mas Lintang kesemsem gitu kan. Itu awal mula saya memang betul-betul kesemsem lah, seneng.
sama BSA. Jadi bukan berarti saya breeding BSA itu karena untuk harga Cari profitnya, uangnya gitu. Tapi karena memang lihat kucing biasa ini paling Ya, hati-hati itu yang paling klop di hati saya gitu loh. Ya saya soalnya mengalami beberapa fase saya nempel ke Kayana Ketri, bahkan lihat koleksi kucing bengalnya Mas Roko. Terus saya juga pernah sempat breeding Sphinx, dulu ngambil dari CK4 dan pokoknya beberapa Ketri lah, ada yang dari Uya juga dulu kan. Cuman setelah beberapa bulan memelihara, kemudian setahunan memelihara ras-ras tersebut, ada satu yang mungkin ya menurut saya, karena kan basicnya kan seneng ya, itu nggak klop, entah itu karakter, kemudian juga cara membersihkannya, kemudian perawatan hariannya. Wis. Karakter biasa sendiri gimana? Nah, karakter biasa sendiri ya, buat saya uniknya satu, dia itu sebenarnya gini, dia mandiri, individual, tidak koloni. Jadi Bukan seneng yang berdampingan gitu. Dia meskipun sendirian, dia punya ibaratnya dunia alam sendiri loh, punya dunianya dia sendiri. Tapi dia pun ketika ada orang lain atau bahkan hewan lain, dia ngerespon. Karakter yang dibilang aktif tapi juga manja. Ada di biasa itu. Mungkin kalau Persia manjanya aja, aktifnya enggak. Kalau di Bengal aktifnya aja, manjanya kurang. Ini seperti itu. Nah itu biasa saya temukan itu, dia satu individual mandiri itu, kemudian yang kedua dia punya sisi manja, punya sisi aktif. Jadi ya pet banget. Komplit ya istilahnya. Jadi untuk kalau untuk pemula gimana biasa itu? Nah ini dibuktikan untuk pemula gini, ketika saya mulai terjun ke arah marketingnya, ke arah penjualan ini, karena kan kita bicara di pet channel ini kan all about pet ya, all about baik perawatan, baik karakteristik hewan itu, terus kemudian sisi penjualan. Nah ini saya bicara dari penjualan. Saya lihat untuk BSA ini meskipun ibaratnya tidak dalam masa booming ya, itu orang itu melihat itu touchable banget. Saya kenapa kok seperti ini, karena saya beberapa kali melihat mereka punya kucing beberapa adopter saya ya, adopter atau pembeli dari sini, dia udah punya beberapa ras kucing. Kemudian kenapa kok sekarang mau BSA? Tak tanya apa karena lagi booming? Enggak. Saya pas lihat first impressionnya itu paling seneng deh men. Gitu. Ya meskipun dia nggak melupakan yang ras-ras lainnya, tetap dia. Cuman impression pertama yang saya tanya ke dia itu katanya memang BSA itu bagi orang awam pemula itu lovable. Ada yang bilang lucu, gemes, ada yang bilang gemes-sebel gitu ya. Iya, bahasanya Gampang jelas. dekat mungkin sama orang ya, gampang dekat. Ya, gampang deket, terus kemudian juga dia aktif, manja, lengkap. Makanya untuk segi market itu saya bisa melihat potensi ke pemula lebih tinggi daripada ke orang-orang yang sudah mempelajari. Kalau yang di sini sekarang banyak ke BSA yang seperti apa? Maksudnya warna apa atau semuanya ada semua? Kalau kita Onion Ketri ini memang fokusnya di solid color sama V-color. Solid color sama Kita nggak breeding golden, silver atau warna-warna yang mungkin menurut saya itu agak sedikit carrier yang berbau teddy saya. Nggak seneng ya? Ya kurang ada kecocokan. Saya buat apa ya? Senang apa pelihara kucing, tapi secara hati menolak ya buat apa? Peh itu ibaratnya marketnya kenceng atau apa ya? Saya ngelihat setiap hari kok. Berarti ke arah sukanya dulu ya? Sukanya dulu. Kalau orang suka ngasih nggak laku ya suka. Betul. Apalagi laku. Ya kan kayak gitu, bener toh Om? Ya kan? Kalau nggak laku aja udah seneng,
apalagi laku. Ya wes. Betul. Alhamdulillah, apalagi di sana dokternya nambah lagi. Dipelihara dengan baik lagi Dipelihara ya. dengan baik, ada komunikasi rutin. Itu udah seneng banget. Karena satu ilmu yang saya dapatkan dari ya ada Mbak Rita Kayana, Mas Ivan, kemudian Mas Yorobo dan para senior di dunia perkucingan wilayah Jogja ataupun Indonesia, itu satu stay humble, yang kedua tetap terus bisa mengedukasi. Jadi saya senang nih program ini ada Taktik Channel. Jangan lupa subscribe ya. Itu bahasanya seperti itu. Saya senang karena kadang itu ada breeder yang cuman mindsetnya aja ke arah penjualan gitu lah. Nah, di sini mungkin kupasannya selain penjualan juga ada perawatan, ada memang benar-benar pure kesenangan ya. Apa namanya itu? Hobi. Iya. Jadi saya pelihara BSA, fokusnya di big color sama solid color. Solid color itu yang meliputi ada blue, ada white, ada lilac, ada krem, terus black. Cuman ini juga kadang untuk parent stock saya nggak memakai warna-warna itu semua karena BSA itu basicnya itu kan carrier ya. Nah. Warna black bisa ngeluarin anakan blue gitu kan, bahkan coklat, bahkan cinnamon gitu kan. Nah itu mungkin detailing seperti itu kan kita harus belajar one by one melalui pedigree. Itu nanti kita lihat satu persatu gitu, contoh-contohnya bisa di Union Nanti Catering. kita lihat beberapa contoh-contoh warna BSA ya, biar sobat Taktik Pet Channel ini bisa melihat sebenarnya BSA itu seperti apa, kemudian warnanya itu juga apa aja. Karena secara umum orang mengenal BSA atau British Shorthair ini Blue. warnanya blue atau abu-abu. Nah itu yang kadang mungkin perlu kita jelaskan bahwasanya mereka itu sudah banyak dimodifikasi sekian rupa bentuknya. Selain sebutannya kucing sultan ya. Kucing sultan itu kan sebutan sebenarnya karena fasenya ini Pas booming. kemudian nama sultan itu kan pas boomingnya 2 tahun terakhir. Ya kalau dulu ya sebutannya ya kucing BSA tetap ya BSA. Bukan kucing sultan. Sebenarnya kalau kucing sultan, bicara kucing sultan, saya yakin kucing Persian itu jauh lebih mahal dari BSA. Dengan quality yang ibaratnya sama ya. Persian bisa lebih mahal. Bengal juga sama, kan kayak gitu. Kita nggak bisa mengatasnamakan BSA ini kucing sultan, enggak. Sultannya tuh banyak. Kita langsung lompat dulu ini sekarang ke Mas Rinto ya. Catering baru ya. Termasuk baru. Kemarin sore ini. baru tapi sudah tapi banyak sudah lama. sudah banyak orang yang dengar. Betul. Jadi Sobat Taktik, saya juga akan kenalkan teman saya satu lagi, Mas Rinto ini. Mas Rinto mainnya di ras apa? Cenderung ke apa? Kalau untuk saat ini saya masih ke eksotik. Eksotik. Pure eksotik aja atau ada yang long hair ya? Kalau saat ini eksotik. Eksotik. Saat ini eksotik. Untuk parent eksotik semua. Eksotik. Tapi kalau eksotik kan nanti bisa ngeluarin long hair, itu bisa ya berarti. Kalau cateringnya berapa lama kalau Mas Rinto ini? Awalnya gimana Mas? Awalnya. Cateringnya apa dulu? Kan Namanya catering betul Nama betul. cateringnya apa? Kita harus tahu sih. Kenalin dulu sama sobat taktik. Sudah rambiar loh sudah. Ini sobat taktik nih. Ini awak dewe sobat ambiar. Ini tadi Kayana cateringnya, ini Union, kali ini Orion sini. Oke, kenalin untuk catering saya namanya El Azam Catering. El Azam Catering. Di Facebook, di IG ada semua ya. Ada Untuk basicnya di ras eksotik. Eksotik. Saat ini masih eksotik. masih berat. Kalau kata masih itu berarti nanti akan bertambah ras lain. Insya Allah mudah-mudahan. Mengikuti jalurnya. Kamu racun gitu. Nggak tahu ini nanti racunnya apa ini nggak tahu. Tapi kalau Mas Lintang tadi kan punya rasa paling klik, Kemana? itu di BSA. Kalau jenengan di eksotik itu. Untuk saat ini masih ya. Oh. Awal sebelum catering saya juga
sudah breedingnya EXO juga. Memang EXO. Oh, dari awal melihat EXO itu yang paling Wah, saat itu melihat kucing EXO ya pas yang dilihat itu pas posisi ya kucingnya kucing bagus ya. Oh. Jadi gembul kucingnya. Terus terpikat ya. Langsung terpikat ya. Badannya bantat, matanya belok. Nah, itu yang bikin terpikat awal itu sama hidungnya kan imut-imut. Awal terpikatnya EXO itu. Kalau menurut jenengan paling asik kucing eksotik itu di sisi apanya? Kalau tadi kan ini kayak bisa dipegang-pegang, biasa. Kalau EXO itu di sisi apa yang paling dilihat itu apa sih kucing eksotik ini gitu? Saya dari karakternya sih, Pak. Karakternya manja. Manja. Cuman yang masih usia kitten sampai junior ya itu masih ini Aktif ya. aktif-aktifnya hampir sama lah kayak Beza pun juga sama. Cuman bedanya apa ya? Yang untuk saat ini ya cuma di hidung itu. Kayak dari perawatan mungkin ya lebih rumit ke Persian atau eksotik itu lebih Karena bersihin mata. soalnya hidungnya kan Pesek ya. pesek itu tadi. Dan yang bikin ngangenin peseknya itu. Jadi orang EXO orang ngangenin. Ya itu. Ora iso ora pesek. Cuma nek cari cewek yang pesek emang nggak Lah, laku. nggak laku lah, bener. Semakin pesek semakin mahal. Ya benar ya. Ya. Kalau asiknya dunia kucing berarti ada Persia, Bengal, Behasa. Kita kayaknya nanti harus jalan-jalan. Taktik Pet harus lebih sering jalan-jalan Harus itu. untuk mengenalkan ternyata ini sudah 4 ras ya Sobat Taktik. Kita di sini masih kita pernah liput Sphinx ya. Sphinx pernah, kita belum liput Maine Coon. Maine Coon Di ya, Jogja ada kuat 2 Catering Maine Coon, kita akan liput mereka. Scottish juga Jogja sudah muncul. Terus ras apa lagi? Yang Mungkin Manskin ras cebol kita juga akan infokan ke Sobat Taktik. Sekarang kita penasaran lihat koleksinya Mas Lintang. Ayo kita lihat yuk. Sobat Taktik, kita akan jalan-jalan untuk lihat koleksi biasanya Mas Lintang. Mas Lintang ini yang leadernya. Ya, ayo. Oke. Habis Padahal kalau kita lihat base-nya lagi secara anatomi mereka medium big, bukan big ras ya, bukan big body. Jadi mereka itu medium big. Memang kelihatannya besar, tapi sebenarnya nggak besar banget. Karena di penjurian itu poin yang paling tinggi mungkin sekitar 30% itu dari anatomi kepala. Anatomi kepala. Ya. Dari Jadi- anatomi kepala. Untuk coat sendiri 20%, kemudian color 20%, terus condition 5%, terus kemudian yang satunya dari body itu 15%. Oh. Gitu. Nah, untuk karakteristik kepala karena mempunyai poin paling besar di cat show, British itu memang harus mempunyai karakter kepala yang round. Ya ibarat kita bicara bulat. Jadi bulat itu bukan bulat badannya, Tapi bukan kepalanya bulat kayak Gemuk gitu. bantet gemuk, bukan. Tapi memang secara proporsional bodinya memang harus bulat bantet gitu loh. Jadi nilai poin pentingnya pertama dari kepala, mulai dari foreheadnya sini dia harus round, kemudian
muzzle-nya juga dia harus benar-benar strong. Ya kita bicara apa? Kayak kuat ya. Muzzle-nya atau moncongnya strong. Kemudian mata warna matanya harus copper kalau warna solid ya. Kemudian telinganya ke arah besar atau bagaimana kalau biasa itu bagusnya? Nggak tinggi tapi membuka dan ke samping arahnya. Arahnya keluar begitu? Iya, arahnya ke samping, bukan ke tengah. Ya, bukan ke tengah, ke samping. Jadi kalau bisa British itu standarnya seperti itu untuk profil kepalanya. Kalau secara sekilas ya bulat gitu aja ya. Ayo kita masuk melihat yang di dalam. Sekarang kita akan lihat kayak apa ini ruang displaynya Union Catering. Bukan ruang display, ini ruang bermain. Wow, istimewa Sobat Tatik. Ada sepeda untuk kucingnya. Ini bisa sambil duduk bisa. Jadi Sambil berdiri bisa. ini sebenarnya basicnya berarti ruang tamu ya? Bukan. Ini Ya, apa? ruang display aja sebenarnya. Memang di samping Ada tamu duduk di depan, terus kemudian di sini kita ambilkan kucing yang di reserve. Oh. Jadi karena memang SOP-nya kita tidak boleh masuk ke ruang cat room karena pernah mengalami kejadian kematian massal. Kayak kesehatan berarti membawa penyakit. Ya. Betul. Itu kita punya peraturan seperti itu. Betul. Tapi insya Allah nanti kalau di cat room yang baru untuk pengunjung kita akan sediakan baju. Kita masuk ke ruangan display. Jadi kayak semacam baju para medis. Betul. Ya, APD. Ini Sobat Tatik, ternyata yang tadi dibicarakan sama Mas Lintang, BSH ada yang ini kalau ini di BSH warnanya apa? Itu bilut calico atau disebut juga dengan blue torty bicolor. Blue torty bicolor. Ya. Jadi BSH kalau Sobat Tatik hanya kenal warna biru atau abu-abu, ternyata ini di sini ada yang Blue torty bicolor. blue torty bicolor. Ya, kita juga punya black and white, kita juga punya cream and white, kita juga punya blue and white. Banyak sebenarnya. Cuma kan nggak semuanya koleksi kita keluarkan di sini. Betul. Kan? Kemudian juga kita punya coklat, kita punya black, lilac, ada semua. Nah, ini mungkin bisa tengok sedikit perbandingan antara tadi kita lihat jantan, kemudian ini sekarang kita melihat betina. Betina tapi kayak jantan. Ya, posturnya semacam gimana? Kalau ini dia punya kelebihan. Ini kucing andalannya Union Catering. ya, enggak juga. Sebenarnya kalau bicara andalan, kita nggak punya andalan karena balik lagi kadang ketika bicara andalan itu kita buktikan di kontes. Gitu ya. Dan setiap acara kontes juga kita nggak ngeluarin satu kucing yang sama. Betul. Jadi di masing-masing event kita punya andalan, kemudian nanti juga ada andalan itu dibawa oleh dokter saya. Kita nggak punya andalan sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk cat show itu untuk melatih mental kucing-kucing yang siap diadopsi. Betul. Kadang cat show sendiri sebenarnya satu untuk pembuktian bahwasanya kita sebagai breeder itu sudah menjalankan rules breeding sesuai dengan aturan yang ada di asosiasi ya. Jadi misalkan di asosiasi itu ada beberapa standar profile, ya kita ngikutin itu. Kalau bisa mencetak yang sesuai selera juri. Gitu. Meskipun kadang-kala selera juri sama selera market itu berseberangan. Itu sudah lumrah di kalangannya orang-orang kucing, mungkin lumrah ya. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk breeding mengikuti arahan atau aturan dari asosiasi. Contoh misalkan di warna mata juga kita kalau bisa yang deep orange copper eyes kayak gitu. Kemudian bulu juga dia short, not carry long hair gitu. Karena ada beberapa breeder BSA juga yang mereka nggak tahu genetik BSA mereka ternyata carry long hair. Makanya kadang, loh kok punya saya di breeding keluar long hair. Nah itu kadang
mereka nggak tahu arah fokusnya kemana lah. Kalau dari Onion sendiri kita memang fokus di non Short hair, ya? carrier long hair, murni short hair semua seperti itu. Mau nanya nih, kan di pasaran ada nih istilah British long hair. Apa Ya. benar ada itu? Ada British long hair ada. Ada ya. Ada. Secara organisasi diakui di tahun 2017. Secara organisasi. Ya di VIVE ya, di VIVE 2017 British long hair sudah mulai diakui. Setelah kongres di Meksiko kalau nggak salah. Jadi memang murni sudah diakui. Jadi kalaupun toh memang ada yang breeding kemudian keluar long hair, gak usah khawatir, tetap bisa kita daftarkan anakannya. Organisasinya Karena itu. secara organisasi itu sudah diakui. Tapi saya bilang di awal tadi, Onion tidak breeding yang carrier long hair. Jadi di sini murni short hair game. Gitu. Kenapa kok nggak breeding yang long hair? Padahal marketnya juga bagus. Ya balik lagi, saya itu breeding kan karena dengan seneng ya. Seneng karena suka dulu. Karena suka dulu. Jadi saya kalau lihat long hair itu kurang seneng gitu loh. Nanti malah merawatnya separuh hati gitu kan, malah nggak etis buat saya seperti itu. Ada yang mau dilihat? Kalau sekarang kita ngobrol tentang harga, jadi misalnya teman-teman sobat taktik ingin penasaran sih, wah saya mau tanya tapi ke Onion Cattery harganya berapa? Malu ya? Malu. Jadi mereka nonton channel Taktik Pet ini terus ternyata range-nya segini, oh saya bisa. Itu di harga berapa? Mulai berapa? Paling murah atau paling mahal? Dari berapa? Range-nya Range-nya sampai ke tinggi. Kalau range-nya kita lepas di range 30-an juta. Range 30. Ya, itu untuk kitten up. 30 up ya. Ya, 30 up. Tapi kalau best sellernya atau yang saya bilang potential for show, saya bilang potential for show karena saya tidak bisa garansi. Ibaratnya sebagai breeder itu salah kaprah kalau kita bilang ini show quality. Saya nggak pernah bilang ini show quality. Saya mentok bilang this is potential for show. Jadi mereka memang punya potensi untuk dibawa show, tapi kemenangan atau ibaratnya award murni Prestasinya keputusan nanti. juri, ya toh? Karena lawan nanti di arena kontes itu kita nggak bisa tahu. Kadang lawannya malah justru ras bengal. Apalagi di asosiasi VIVE kategori 3 itu ada bengal, ada BSA, ada Okicat ya kan, Ya. banyak itu. Lah itu yang kadang saya nggak bisa garansi. Tapi seenggaknya saya garansi potential for show itu dia sudah melalui beberapa sortiran. Menurut saya sebagai seorang breeder, secara standar profilnya dia masuk dan layak untuk dinominasi. Seperti itu. Nah itu mungkin range-nya bisa 30 up. 30. Ya. Kalau sekarang sudah Onion Cattery udah kemana aja nih? Kalau adopternya, Yo kita Indonesian pride aja lah. tapi rata-rata udah luar pulau udah sering ya. Jadi sobat tapi kalian yang misalnya tidak domisili di Jogja ingin adopsi dari Onion Cattery, paling banyak Jakarta. paling banyak Jakarta, terus yang kenceng juga di Kalimantan. Oh Kalimantan ya. Jadi masuk banyak adopter di sana. Kalau di wilayah Jogja malah belum terlalu. Nah, Itu yang kadang anehnya itu, lah, kucing kita lepasnya kemana orang nggak ada yang tahu gitu. Tapi ya ada aja lah, ada. Ya kalau bicara plan untuk kedepannya, apa ada arahan untuk ekspor atau apa ya sementara sih kita yang penting kucing itu masih dalam jangkauan kita komunikasi bisa berkomunikasi Ya. intinya begitu ya. Kalau misalnya kayak keluar asalkan memang breeder sana atau orang sana itu bisa kedepannya juga menjalin hubungan yang baik, insya Allah ya kita bisa lah. Karena base-nya saya itu tidak sekedar sebagai murni marketing, cuman kita ada melihat juga ini kucing kalau di sana Kayak apa nanti? ini nanti, apalagi kucing-kucing yang potensi kan, kucing potensi Nggak dibeli. dilombain. Ya itu loh yang kadang kita sebagai breeder kan juga bingung mau gimana, kayak ibaratnya di sana juga udah nggak butuh gitu loh, nggak butuh untuk show padahal
show sendiri selain juga untuk melatih kucing terutama mentalnya itu di keramaian, juga kita tahu seberapa bagus sih kita merawat kucing itu. Nah itu makanya jangan lupa juga ikuti event-event yang diadakan oleh Taktik Pet Channel. Gimana Mas Ivan, masih ada pertanyaan lagi? Kalau untuk range harga antara jantan betina Sama aja. ya. Sama aja. Berarti yang kayak Persia ya. Sama aja. Sama aja ya. Sama aja. Saya nggak pernah ibaratnya bedain antara jantan betina, asalkan memang secara kualitinya masuk ya harganya sekitaran itu. Meskipun ada beberapa yang minta yang steril gitu ya, kadang kita lepas di range-nya di bawah itu. Berarti catatannya Om ya, untuk cat lover, sobat taktik, berarti jantan betina itu tidak masalah. Tidak masalah. Harga berarti berdasarkan kualitas ya. Quality Itu ya. ya. Itu mau breeder Indonesia mau breeder luar, sebenarnya kalau yang sudah range-nya ke arah profile, itu saya rasa jantan betina Nggak masalah. nggak ada masalah. Gitu. Karena kelasnya juga beda. Jantan sama betina kan kelasnya juga beda. Kalau di arena loh ya, Ya, kalau di logonya. arena kelasnya beda. Nah, saya kasih bocoran sedikit. Justru biasanya catering di luar negeri itu melepas jantan lebih susah daripada betina, karena ditakutkan ada stud service, kemudian lainnya kemana-mana, itu kan seperti itu. Jadi mereka yang memang sudah bermain ke arah lomba yang itu menjaga lane-nya. Sangat menjaga lainnya. Ya, saya bicara apa adanya karena memang kadang kita ini kan bicara dengan beberapa orang-orang di luar negeri yang memang murni seorang breeder atau catering yang memang menjaga keaslian bahkan line yang mereka punya gitu. Lah itu tak lihat tiap hari kayak gitu, ternyata juga untuk mendapatkan jantan di luar negeri itu sangat susah. Bahkan sebenarnya ya perlu ditiru, rata-rata dari mereka untuk jantan itu lepas kalau memang tidak ada program untuk breeding atau tidak punya license catering, steril. Itu kejamnya breeder luar seperti itu. Nah, mungkin ke depan atau di kemudian hari Onion juga akan ke arah situ, karena balik lagi kita tidak ingin melihat kucing-kucing kesayangan kita ini terbengkalai, apalagi cuma dijadikan jasa untuk Pemacah. sekadar meneruskan anakan kemudian menjual market lah. Itu kadang yang mungkin saya kurang setuju. Saya nggak permasalahin ibaratnya jantan itu di breeding, asalkan memang dia mempertanggungjawabkan anak-anakannya, kemudian punya adopter juga yang memang benar-benar sayang sama anak-anaknya. Oke. Ini sebenarnya sangat panjang kalau kita ngobrol sesama cat lover, tetapi karena mungkin durasi yang harus singkat di channel YouTube kami, jadi mungkin kita cukup sampai di sini ngobrol-ngobrol dengan Mas Lintang dari Onion Catering. Tetapi kami pasti akan kembali ke markas beliau yang markas barunya tadi, yang khusus untuk BSA. Terus ikuti channel Taktik Pet karena kami terus akan memberikan informasi tentang dunia pet. Karena dunia pet masih sangat luas. Salam pet.